Di Mugello, menjadi yang tercepat bukan berarti kamu harus paling berani. Terkadang, kamu hanya perlu berada di belakang orang yang tepat. Karena di salah satu lintasan tercepat dalam kalender Moto3 ini, slipstream bisa mengubah segalanya. Perbedaan sepersekian detik bisa lahir hanya dari angin yang dibelah pembalap lain. Dan itulah yang membuat sesi kualifikasi kali ini berubah menjadi kekacauan. Belasan rider melambat bersama. Tidak ada yang mau memimpin. Tidak ada yang mau memberikan slipstream gratis kepada rivalnya. Semua menunggu. Semua bermain taktik. Namun ketika semua orang terlalu lama menunggu, waktu mulai menghukum mereka. Kesempatan terakhir menghilang hanya dalam hitungan detik. Beberapa rider gagal mendapatkan lap bersih. Dan Mugello pun berubah menjadi salah satu drama taktis paling kacau musim ini. Lalu di tengah situasi itu, bagaimana hasil yang didapat Veda Ega Pratama? Mari kita bahas bagaimana semua drama ini terjadi. Di Mugello, 1 detik bisa terasa sangat panjang. Namun pada sesi kualifikasi kali ini, 1 detik justru terasa nyaris tidak ada. Karena ketika hasil akhir kualifikasi keluar, jarak antara David Almanza di pole position hingga Cormac Buchanan di posisi ke-18 bahkan belum mencapai 1 detik penuh. Hanya 0,992 detik. 18 pembalap, 18 motor. Dan semuanya dipisahkan oleh waktu yang lebih singkat dari 1 kali kedipan mata. Inilah wajah asli Moto3. Sebuah kelas di mana perbedaan kecil bisa mengubah segalanya. Sedikit terlambat membuka gas, sedikit kehilangan slipstream, atau 1 tikungan yang tidak sempurna, dan beberapa baris grid bisa langsung menghilang. Namun angka paling menarik sebenarnya bukan ada di kolom gap-nya, melainkan di kolom lap-nya. Karena jika diperhatikan lebih dekat, hampir seluruh pembalap terdepan justru mencetak waktu terbaik mereka pada lap kedua atau ketiga. David Almanza melakukannya di lap ketiga, Hakim Danish di lap kedua, Brian Uliarte di lap ketiga, Jesus Rios di lap ketiga. Artinya, serangan terbaik mereka lahir sangat awal. Bukan di menit-menit terakhir, bukan saat lintasan sedang paling ideal, dan bukan pada flying lap penentuan yang biasanya menjadi penutup dramatis sesi kualifikasi Moto3. Mengapa? Karena kesempatan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar datang. Di paruh kedua sesi kualifikasi, Mugello berubah menjadi permainan psikologis. Menjelang run kedua, belasan rider tertahan bersama di pit lane. Tidak ada yang terburu-buru keluar, semua menunggu. Menunggu siapa yang akan berada di depan mereka. Menunggu siapa yang cukup rela untuk membelah angin lebih dulu. Dan saat waktu hanya tersisa 2 menit 13 detik, rombongan itu akhirnya keluar bersama. Namun begitu memasuki lintasan, semuanya justru melambat. Mereka mulai saling membaca, mencari slipstream terbaik, mencari towing yang sempurna untuk 1 flying lap terakhir. Dan seperti yang selalu terjadi di Mugello, tidak ada yang ingin memimpin. Karena di trek lurus Mugello yang sangat panjang, berada paling depan bisa terasa seperti memberikan keuntungan gratis kepada rival di belakang. Semua ingin ditarik, namun tidak ada yang ingin menarik. Dan disitulah semuanya mulai runtuh, waktu perlahan menghilang. Sektor demi sektor berlalu, tetapi rombongan itu terus melambat. Beberapa rider bahkan terlihat nyaris berhenti di racing line, mencoba menciptakan jarak yang ideal, mencoba menemukan posisi sempurna sebelum memulai serangan terakhir. Namun ketika semua orang menunggu momen ideal, momen itu justru tidak pernah datang. Saat mereka akhirnya mulai membuka gas untuk flying lap terakhir, waktu sudah lebih dulu habis. Sebuah blunder massal, bukan karena kurang cepat, tetapi karena terlalu sibuk memainkan permainan slipstream. Dan mungkin inilah ironi terbesar Moto3 Mugello. Di lintasan yang terkenal karena kecepatan, para pembalap justru kehilangan waktu karena terlalu lambat mengambil keputusan. Di tengah kekacauan itulah Veda Ega Pratama mengakhiri sesi di posisi ke-13. Sekilas hasil itu mungkin terlihat biasa.
Namun selisih waktunya menceritakan sesuatu yang berbeda. Veda hanya terpaut 0,686 detik dari pole position, kurang dari 7/10 detik. Dalam grid Moto3 yang sepadat ini, selisih tersebut menunjukkan bahwa kecepatannya masih berada di dalam jangkauan rombongan depan. Dan itu penting, karena Mugello bukan sirkuit yang mudah untuk kabur sendirian. Slipstream akan terus memainkan peran besar saat race nanti. Rombongan depan kemungkinan akan tetap rapat. Dan satu start yang bersih bisa langsung menghapus beberapa baris grid hanya dalam satu putaran. Dan di Mugello, pemenang seringkali bukan pembalap yang memimpin paling lama, melainkan mereka yang berada di posisi yang tepat pada beberapa meter terakhir sebelum garis finish. Di tengah kekacauan sesi kualifikasi yang nyaris menghancurkan kesempatan semua orang, David Almanza justru muncul sebagai pembalap yang paling siap memanfaatkannya. Pole position akhirnya jatuh ke tangan pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu setelah mencatatkan waktu 1 menit 54,862 detik. Catatan terbaik yang lahir pada lap ketiganya. Bukan sebuah kejutan besar. Sejak praktis, Almanza memang terus terlihat nyaman dengan karakter Mugello. Cepat di sektor cepat, rapih saat perubahan arah. Dan yang paling penting, ia hampir selalu berada di kelompok yang tepat untuk mendapatkan slipstream. Tepat di sampingnya akan ada Hakim Danish. Pembalap muda asal Malaysia itu sempat mengalami crash pada sesi praktis. Ia bahkan harus memulai jalannya dari Q1. Namun tekanan itu justru seperti membuatnya semakin cepat. Danish berhasil lolos dari Q1, lalu langsung tampil agresif di Q2. Melengkapi baris terdepan adalah Joel Kelso. Dan mungkin Kelso adalah salah satu rider yang paling berhasil membaca situasi di penghujung sesi. Saat sebagian besar pembalap masih sibuk memainkan permainan saling tunggu, Kelso dan rekan setimnya, Eddie O'Shea, justru memilih keluar lebih awal. Dan mereka berhasil mendapatkan lintasan yang lebih bersih, mendapatkan slipstream yang cukup. Namun cerita Mugello jelas belum berhenti di 3 nama terdepan. Karena ancaman terbesar Moto3 sering kali datang dari pembalap yang start sedikit lebih jauh di belakang. Dan beberapa nama berbahaya masih mengintai. David Muñoz akan memulai balapan dari posisi ke-7, posisi yang mungkin terdengar tidak terlalu buruk. Lalu ada Adrian Fernandez di posisi ke-9. Fernandez tidak benar-benar terlibat dalam kekacauan permainan, menunggu di pit lane. Ia terlihat lebih fokus membangun catatan waktunya sendiri sepanjang sesi. Di posisi ke-12 ada Alvaro Carpe. Meski gagal berada di barisan depan, Carpe tetap berada sangat dekat secara waktu. Namun mungkin nama yang paling menarik untuk diperhatikan adalah Maximo Quiles, pemimpin klasmen saat ini. Quiles termasuk salah satu korban dari drama saling tunggu di pit lane. Ia gagal mempertajam catatan waktunya pada run kedua dan harus puas mengakhiri kualifikasi di posisi ke-15. Itu artinya Quiles hampir pasti akan langsung berburu posisi sejak lap-lap awal saat race nanti. Veda Ega Pratama sebenarnya menjalani sesi kualifikasi ini dengan sangat baik. Pembalap Honda tim Asia itu terlihat benar-benar memeras kemampuan motor Hondanya hingga batas maksimal di Mugello. Dan hasilnya langsung terlihat dari catatan waktunya. Veda berhasil memangkas hampir 8/10 detik dibandingkan catatan terbaiknya saat praktis. Sebuah peningkatan yang sangat besar untuk ukuran Moto3. Namun brutalnya persaingan Mugello membuat catatan waktu secepat itu pun masih belum cukup untuk membawa Veda ke barisan depan. Ia harus mengakhiri sesi di posisi ke-13. Dan menariknya, lap terbaik Veda justru lahir sangat awal. Pada run pertama, Veda mengeksekusi strateginya dengan nyaris sempurna. Ia berhasil masuk ke rombongan yang tepat, mendapat slipstream yang ideal di trek lurus Mugello, dan untuk beberapa saat, semuanya terlihat berjalan sesuai rencana. Motor Honda miliknya bahkan sempat menembus kecepatan 248,8 km per jam, hampir menyentuh angka 250 km per jam. Di tengah karakter Mugello yang sangat mengandalkan slipstream, kecepatan seperti itu menunjukkan bahwa Veda benar-benar mendapatkan towing yang dibutuhkan. Dan disitulah lap terbaiknya lahir. Sebuah catatan 1 menit 55,8
548 detik pada lap ketiga. Namun seperti banyak rider lain, Veda akhirnya ikut terseret ke dalam kekacauan taktik di paruh kedua sesi. Saat ronde terakhir dimulai, rombongan mulai pecah. Beberapa rider melambat, sebagian lain mencoba mencari celah sendiri, dan timing ideal yang sebelumnya dicari bersama perlahan mulai menghilang. Akibatnya, Veda terpaksa menjalani flying lap terakhirnya sendirian pada lap ke-6, tanpa slipstream, tanpa towing, dan tanpa bantuan pembelah angin di depannya. Perbedaannya langsung terasa. Top speed motornya turun drastis menjadi 237,3 km per jam. Lebih dari 11 km per jam, lebih lambat dibandingkan saat ia mendapatkan slipstream di run pertama. Dan di Mugello, kehilangan kecepatan sebesar itu bisa terasa sangat mahal. Berjuang sendirian melawan angin di trek lurus Mugello, Veda gagal mempertajam catatan waktunya pada kesempatan terakhir. Lap penutupnya justru masih lebih lambat dibandingkan best lap yang ia ciptakan di awal sesi. Jika kita membedah lebih dalam catatan waktu terbaik di tiap sektor dari sesi Q2 ini, peta kekuatan Veda Ega Pratama untuk race hari Minggu sebenarnya mulai terlihat sangat jelas. Dan menariknya, kecepatan terbaik Veda justru muncul di sektor-sektor paling teknis di Mugello. Pada sektor 2 dan sektor 3, area yang dipenuhi tikungan cepat seperti Casanova, Savelli, hingga Arrabbiata, Veda mampu bersaing sangat dekat dengan kelompok terdepan. Di sektor 2, selisih Veda dengan catatan tercepat bahkan hanya sekitar 0,140 detik saja. Sangat tipis untuk ukuran Moto3. Sementara di sektor 3, gapnya memang sedikit lebih besar. Namun Veda tetap mampu menjaga ritme kecepatannya tetap dekat dengan kelompok terdepan di area teknis Mugello. Dan ini bukan kebetulan. Sektor-sektor tersebut lebih banyak menguji keberanian saat cornering cepat, kestabilan motor ketika perubahan arah, serta kemampuan menjaga momentum di tikungan panjang. Area yang sangat mengandalkan feeling pembalap dan kelincahan motor. Dan disitulah Veda terlihat sangat kompetitif. Namun Mugello tidak hanya soal tikungan cepat. Ada sisi lain dari sirkuit ini yang jauh lebih brutal. Trek lurus panjang sepanjang lebih dari 1 km, tempat di mana tenaga mesin dan slipstream menjadi sangat menentukan. Dan disinilah tantangan terbesar Veda mulai terlihat. Pada sektor 1 dan sektor 4, dua sektor yang sangat bergantung pada akselerasi keluar tikungan dan kecepatan puncak di trek lurus, Veda masih tercecer di posisi 16 dan 15. Sebuah tanda yang cukup jelas bahwa Honda miliknya masih kesulitan jika harus membelah angin Mugello sendirian tanpa bantuan slipstream. Dan itulah mengapa race besok kemungkinan besar tidak akan dimenangkan hanya dengan kecepatan murni, tetapi juga oleh kecerdasan membaca rombongan. Bagi Veda, kuncinya akan sangat sederhana, namun sangat krusial. Ia tidak boleh terjebak sendirian. Veda harus tetap berada di dalam slipstream rombongan KTM di trek lurus Mugello, menempel, memanfaatkan towing, lalu menyerang kembali saat memasuki sektor teknis. Karena ketika memasuki rangkaian tikungan cepat seperti Casanova dan Arrabbiata, disitulah Honda miliknya mulai terlihat hidup. Dan jika strategi itu berhasil dijalankan, Veda memiliki peluang yang sangat terbuka untuk merangsek maju ke kelompok depan. Kualifikasi Mugello telah menunjukkan satu hal dengan sangat jelas. Tidak ada pembalap yang benar-benar aman. Selisih waktu yang begitu rapat membuat barisan depan berpotensi berubah setiap lap. Dan satu kesalahan kecil saja bisa langsung mengubah jalannya balapan. David Almanza memang memulai race dari pole position, namun ancaman bisa datang dari mana saja. Sementara bagi Veda Ega Pratama, tantangannya akan sangat jelas. Tetap bertahan di dalam rombongan, memanfaatkan slipstream sebaik mungkin. Lalu menyerang di sektor-sektor teknis tempat dirinya terlihat sangat kuat sepanjang akhir pekan. Kita tunggu bagaimana semua cerita ini berakhir di race Mugello.